Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, akhirnya teman, project yang ditunggu-tunggu datang juga ya teman ya. Dan pastinya inilah dia penayangan perdana dari project kedua dari franchise Project Red, yaitu adalah Kakusei Hanta Omega Horn di episode pertama. Nah, jadi pastinya kita akan coba bahas first impression dulu ya teman ya. Kalau misalkan nanti episode kedepannya itu bisa lebih baik ya, jadi kalau ada episode yang mungkin lebih ke battle-battle, mungkin kita akan coba recap aja kali ya teman ya, karena kan ini seriesnya lebih banyak menunjukkan pertempuran kaiju atau enggak monster-monster gitulah ya teman ya. Nah, first impressionnya ini betul-betul menarik sekali ya teman, fresh, dan bagaimanapun juga kalau kita lihat dari ceritanya ini ya, si Kakuju ya, ini betul-betul kayak Gigaman ini ya, di mana makhluk-makhluk dari prasejarah ini itu saling bertarung ya teman ya. Jadi pastinya ada versi Zetsu-nya juga lah gitu ya kan. Jadi pastinya untuk Enkaku dan kawan-kawan ya kan, sama Zetsu Enkaku juga gitu ya, itu udah dari zaman prasejarah gitu ya. Jadi ini bisa banget ya bikin Super Sentai bertema Kakuju atau enggak bertema kaiju lah ya teman ya. Soalnya ini udah pas banget line up-nya ya. Entahlah pakai format 4 cowok 1 cewek kah, 3 cowok 2 cewek, bebas ya teman ya. Sama juga nih yang versi Zetsu-nya ya teman ya. Kalau Zetsu mungkin ya cuma satu musuh aja bisa kali ya teman ya. Atau memang kalau misalkan ini ya, ini bisa diwujudkan ya, bikin aja kayak kelompok 5 orang musuh juga gitu ya. Nah, itu nantilah ya teman-teman, karena kan lagi proses gitu ya. Nah, jadi masih bertarung ya teman-teman ya, untuk dari zaman prasejarah ini ya kan ya. Ini Zetsunya memelukkan ya sama si Enkaku-nya. Terus juga ini ada Gokaku ya teman-teman ya. Terus juga di sini ada Zankaku. Ini pertempurannya macam-macam ya teman ya. Dan juga ini apa namanya nih, monster kepiting ini ya teman ya. Jadi ini pastinya fresh sekali ya teman ya. Sama juga ada si apa namanya, Seikaku namanya ya. Nah, ini pastinya yang saya harapkan juga ya teman ya. Daripada kita selalu melihat monster yang sama terus-menerus dari seri sebelumnya, itu yang bikin parah sih ya teman ya. Ya kalau misalkan musuhnya itu ada perubahan kayak evolusi kayak nggak masalah ya teman ya. Tapi kalau cuma itu doang ya udahlah ya teman ya. Jadi di sini juga ada monster apa kayak Parasaurus atau apa lagi ya teman ya, yang kepala kayak palu gitu ya teman ya. Jadi di sini ada sepertinya orang penting nih ya, atau orang dari persejarah juga yang bisa mengendalikan Enkaku ini mungkin ya. Nah, kalau mungkin aja dia itu pemegang atau yang tahta tertingginya gitu ya, mungkin aja dia ini adalah ya punya Kakuju yang tipe dewa mungkin ya, atau lebih kuat gitu dari si apa namanya, Kakuju lainnya kayak Enkaku dan yang lainnya gitu ya. Ini juga yang dipakai sama orang ini kan versi prasejarahnya ya teman ya, yang berwarna biru ini. Jadi dia juga sekelas mirip sama Enkaku ya teman ya, versi manusianya ya, yang dimana dia tuh pakai jubahnya ini putih ya teman ya. Nah, jadi ini juga yang jadi menarik ya teman, kan lagi bertarung nih gitu kan. Terus tiba-tiba di atas itu ada satu spell atau enggak kayak mantra gitulah ya teman ya, atau mungkin si Kakujunya kali ya, yang saya bilang juga kan ya, mungkin juga yang si orang tadi itu dia punya mantra gitu ya untuk bisa menghilangkan eksistensi si Kakuju ini gitu ya. Tuh ada listrik ya temennya, jadi langsung hilang gitu ya si Kakujunya ini. Dan nggak tahu lah ya teman, semoga aja ada penjelasan ya, mungkin tiba-tiba ini tuh bisa ke arah yang lain gitu ya. Karena sedikit tambahan aja ya temennya, kalau untuk Shinichiro Shirakura ya teman ya, dia mau buat Project Red ini tuh seperti Marvel ya teman ya. Jadi nanti kita coba jelaskan ya teman, kenapa bisa ada Marvel nih kan, vibes Marvel di kali ini, oke? Nah, jadi selamat datang Captain Omega Horn ya. Jadi pastinya experience kita melihat petualangan dari Captain Omega Horn ini betul-betul menarik sekali ya teman ya. Dia pastinya sedang memegang nih ya, adalah salah satu fosil ya, atau bisa bilang prasasti ini ya, yang dimiliki oleh Enkaku ini. Dan pastinya juga langsung ya kan naik kemana-mana gitu ya teman ya, menjelajahi gunung, lewati lembah ya teman ya. Dan juga wah, titlenya cukup keren ya teman ya.
Nah, jadi pastinya inilah teman perjalanan si karakter utama kita ya teman ya. Jadi bisa dilihat teman semuanya udah sangat rapi, sangat menarik dengan setting lokasinya yang betul-betul yang mana tuh adventure sekali ya teman ya. Jadi kita kayaknya kalau di seri Metal Hero sebelumnya ya teman, kayaknya belum ada deh Metal Hero bertema adventure ya. Kebanyakan Metal Hero itu kebanyakan polisi, ya kan, pasukan penyelamat gitu ya teman ya, atau enggak kayak robot gitu ya kan ya. Kan ini kan menarik ya teman ya, Metal Hero temanya petualangan ya teman ya. Jadi ya sebenarnya konsep project ini paling fresh ini ya, ini karena kebanyakan ya konsep Metal Hero tuh seperti itu ya teman ya. Jadi bisa single hero atau enggak banyak hero nya gitu ya. Nah jadi di sini dia dapat satu kakuju lagi teman, yaitu Dokukaku ya teman ya. Jadi di sini dia udah dapat, tapi runtuhannya tuh langsung menghalangi dia ya teman ya. Jadi di sini kita langsung diperkenalkan sama Shoto the Flame alias Hono no Shout ya, alias Shout si api gitu ya. Jadi karakter di franchise ini tuh ada julukannya ya teman ya. Jadi kayak Shout si api, terus juga si Berser sang pemandu langit ya teman, yang villain cewek itu ya teman, yang pakai kipas tuh. Nah terus juga ada Genosa penghancur. Nah itu kayaknya untuk setiap karakter yang muncul nanti akan ada julukan tersendiri ya teman ya. Nah, di sini yang uniknya ya, untuk Omega Analyzer yang dipakai sama Shout ini, itu ada satu gimmick yang kayaknya tidak ada ya temennya, atau nggak ditunjukin gitu di promosi DX. Nah ya teman, yaitu bisa kasih dokumen gitu ya. Jadi kayak di scan nih ya kan, ini kita dapat apa gitu ya teman, itu Dokukaku gitu misalnya ya. Nah, jadi di sini langsung lah ikannya dia pulang ke rumah ya temannya, dan mencari ini ada apa ya, kayak peneliti gitu ya temannya, atau si cowboy ini. Jadi salah pemerannya itu yang jadi Kamada Zonjis ya di movie-nya Zio tuh ya, kan ada Zamonas, Zonjis sama Bartlax. Nah ini ya kan si siapa namanya yang ada BPK atau apa gitu loh ya temannya. Jadi di sini dia kayak apa dijual gitu ya teman ya. Jadi dia kan treasure hunter ya teman, kan memang dia tuh hunter, cuman dia tuh pemburu harta karun gitu ya. Jadi pastinya dia tuh tidak ingin bertarung gitu ya, kan dia tuh ingin mendapatkan keuntungan, atau bisa bilang ya dari perburuan ini kan harus lebih worth it lah ya teman, atau bermakna gitu ya. Dan di sini dia dapat macam-macam, termasuklah si satu Eagle Gear itu ya teman, ini kan masih kelas A ya. Dan di sini udah kayak QRIS ya temannya, jadi kayak langsung di scan gitu ya. Jadi nggak usah sekitar 7.500-an yen gitu ya. Oke. Atau entahlah sebutannya di sini tuh apa ya. Nah, di sini tiba-tiba ada si orang pengganggu ini ya, teman. Ini random banget ya. Ini entah kenapa Toei kepikiran banget ya, dikasih style tuh udah kayak Rhino di Marvel apa gitu ya, teman ya. Jadi ini Rhino cabang mana ini ya Toei ya. Dari komedian itu ya teman-teman. Nah, ini dia nih, ada Mai apa namanya? Mai Hazama ya, atau ibaratnya tuh si penebas ya. Jadi lagi-lagi ya, siapa hunter atau orang biasa pun ya yang jadi hunter ya, itu ada julukannya ya kan ya. Jadi pastinya juga siap nih untuk berburu ya teman ya. Dan di sini si Giriko Hazama ya itu pakai Zankaku di sini ya, untuk menghadapi si ini ya kosa teman ya, si pengapa bola besi katanya. Jadi ini dia sangat menarik ya teman, karena pastinya udah kayak merayu gitu ya teman ya, untuk mengancam. Dan juga si koza kayaknya dia pakai kekuatan si apa namanya, Sakaku namanya ya. Nah ini unik juga ya teman, karena ada konsep buso ya. Jadi orang-orang yang pakai kekuatan si Kakuju ini tuh dapat buso ya, atau senjata tambahan gitu ya. Salah satunya si Koza ini tuh dapat bola besi. Kalau si Iriko Hazama itu dia summon Zankaku ya, dia langsung ini kan Kakusenseo Zankak. Nah langsung dapat masker ya. Nggak tahu lah ini pelindung mulutnya tuh buat apa ya, mungkin bisa jadi apa, aliran serangan itu lebih kuat atau gimana, nggak tahu lah ya teman ya. Yang jelas ini actionnya gokil ya teman ya, menarik banget, karena saya kira ini tuh street aktornya ya teman, yang salto-salto gini, serta mungkin aktrisnya juga bisa kali ya teman ya. Nah jadi jurusnya juga menarik ya teman, sekalinya tebas tuh langsung keluar tuh ya kayak efek splashnya ini ya. Jadi langsung kalah tuh ya si Pak D itu ya teman, Pak D botak itu ya. Dan di sini
ya cepet juga ya teman ya, kayak langsung udah deh kan ya. Jadi pas udah kalah ya kan ya, itu ego gearnya langsung balik lagi ke wujud awalnya gitu ya. Jadi langsung dapet tuh ya kan si Kiriko ya teman ya. Nah dari sini juga langsung dirayain lah ya teman ya, untuk kemenangannya si Kiriko ini. Mungkin Kiriko ini udah jadi primadona ya teman ya, soalnya udah betul-betul jadi yang terkuat ya kan di tempat itu ya. Dan lagi-lagi ya, short itu bukan mau bertarung ya, jadi kan mencari harta karun gitu ya. Nah jadi saya juga sambil berkemah di sini ya teman ya, dan balik lagi perjalanannya ke tempat prasasti si Enkaku ini ya teman ya. Dan di sini langsung teman ada perubahannya ya teman, tapi masih quick henshin di sini atau quick transform. Dan juga langsung nih ya kan, dia dapat ke titik di mana Enkaku itu berada ya, dan langsung dia dapat kan untuk si Kakusei Honnya ini ya. Jadi di sini dia langsung juga teman ambil dan dipasang tuh ya ego gear dari Enkaku ini. Dan di sini langsung ya temannya untuk terbangkit juga untuk jiwa dari Enkaku ini, dan pastinya langsung menyerukan nama ya teman, yaitu Enkaku ya. Jadi di sini juga langsung dikasih tahu ya teman ya, untuk kekuatan terbesarnya itu adalah ego ya. Nah kalau misalkan dalam artian kita juga, ego kan berarti sifat yang memang kita rasakan ya, memang kita pertahankan lah di situ ya. Jadi kenapa bisa ada julukan ya kan, setiap nama kan kayak Shout the Flame lah, Kiriko si penebas air lah gitu ya kan, karena itu adalah egonya ya teman ya. Jadi setiap julukan itu mewakili ego masing-masing lah ya teman ya. Jadi ego yang berapi-api, dan juga ego yang betul-betul bisa merasakan aliran serangannya itu ya teman ya. Jadi di sini juga siap untuk bertarung ya teman, dan di sini dia langsung kesal teman untuk bisa bertarung bersamanya dan menjadi takdir untuk bersamanya juga. Itu sentuh tanduknya, dan juga ya serukan namanya itu dia kan dengan Omega Horn ini ya teman ya. Jadi pastinya langsung teman, aku adalah Shoot the Flame. Nah dari Enkaku pun merespon teman, dan siap nih untuk menjadi satu dengan si Shoot ya kan, dan berubah ya teman ya. Dan di sini ada juga teman wujud human formnya ya, yaitu Enkaku. Dan di sini betul-betul perasaannya tuh kayak Woz sama Sogo ya teman ya. Woz itu udah kayak pelayan setianya gitu ya teman ya. Jadi Sogo ini si Shoot ini kan ini ya teman ya, kayak betul-betul mencari harta karun. Nah di sini dia malah kedapatan tugas baru nih kan, jadi pelayan atau bodyguardnya juga ya teman ya, untuk bisa kasih tahu gitu ya kan ya, untuk pemandu untuk di zaman masa kini tuh kayak mana sih gitu ya teman ya. Jadi kayak tahu nih dunianya kayak mana gitu ya. Dan si Enkaku ini pun juga betul-betul merasakan ya vibes dunia zaman kini itu sama zaman prasejarah tuh beda banget deh. Jadi di situ dia juga baru tahu ya kan, ternyata mereka itu disegel dari esensi mereka tuh ke dalam ego gear ini ya teman ya. Jadi saat di awal tadi kan ada listrik itu ya teman ya, mungkin mereka juga langsung diubah ya kan dalam wujud ego gear ini gitu ya. Dan dia juga langsung bingung gitu kan, ini suara siapa nih gitu kan ya. Itu suara dari Omega Analyzer ini kan, yang dinamainnya tuh Ana ya teman ya. Jadi pastinya juga langsung ya teman ya merasakan vibes Woz sama Shogun tuh, wah bedanya kalau Woz itu udah betul-betul tahu gitu, oh ini adalah Wagamao gitu kan, atau tuanku, rajaku gitu ya. Ini dia langsung menyebutkan ya kan si Show itulah Kapten Omega Horn tuh ya. Jadi dia juga langsung ada inilah ya teman ya, julukan juga itu Kapten ya, walaupun dia juga nggak mau ya teman ya, karena berasanya tuh jadi nanggung beban gitu ya teman ya. Tapi ya mungkin akan jadi hal yang menarik gitu ya kalau memang dia bersungguh-sungguh gitu untuk jadi kapten. Nah jadi juga transisinya ya teman ya, ini eye catch namanya ya. Oke, jadi di sini kita lihat teman, ada markas musuhnya ya teman dari aliansi Ivar ya. Jadi di sini beda sekali ya teman ya. Di mana tuh udah kayak di perkotaan gitu, dan di sini ada markasnya kayak bentuk alien gitu ya teman. Terus di atasnya ada kayak awan gelap gitu, nggak tahu lah apa ya teman ya. Apakah itu wujud si Kaguchu yang terkuat mungkin ya. Yang jelas juga di sini kita lihat ya teman, ada member-membernya, ada si Keno, ada Mai Bini juga maksudnya si Berser ya teman ya. Jadi dia juga langsung dikasih tahu ya teman tuh si Ibar datang tuh ya kan, tuannya ya kan ya, bersama juga dengan Zetsuen Kakunya. Dari di sini juga kita bisa lihat ya teman, oh my god cantik banget kamu, woi Edo Wong ya, benar kayak Edo Wong ya. Jadi di sini juga ada Zetsuen Kaku ya teman, kayaknya dia lebih tenang tapi bisa juga intimidasi lah ya teman ya. Dan juga pastinya ada Ibar ya. Nah di sini bisa kasih tahu teman, kalau misalkan untuk hunter di cabang selatan ya, itu dia berhasil kalahkan ya teman ya,
dan juga ibaratnya tuh nurut gitu ya sama perintah si Ivar ini dan mau bergabung sama aliansi mereka gitu ya. Jadi ya kurang lebih bisa bilang kayak hunter yang lain lah ya teman ya. Kalau misalkan nanti Omega Horn lawan hunter lainnya, nanti mereka kalau misalkan kalah gitu ya kan, nanti Omega Horn dapat si apa namanya, si ego gearnya kan nanti bisa dipakai. Cuman ya mungkin dia nggak mau juga ya temennya, karena sekali lagi dia itu treasure hunter ya temennya, bukan ego gear hunter atau kakucu hunter gitu ya. Nah jadi di sini juga dia dapat juga ya teman untuk macam-macam ego gear kelas anak ini. Jadi ini pastinya masih dalam perburuan ya teman ya. Jadi ini akan jadi salah satu kunci juga ya teman ya. Jadi di dunianya Omega Horn ini pun juga setidaknya masih pakai zaman-zaman ya teman ya. Kayak masih ada konsep sebelumnya nih ya teman kan. Kalau di Gavan kan itu ada 3 dimensi ya. Jadi kayak ada dunia yang alpha, iota, gamma dan lainnya gitu ya. Kalau ini tuh dia pakai kayak zaman prasejarah, zaman masa kini, zaman modern ya kan. Jadi masih memakai konsep multiverse lah ya teman ya. Jadi kayaknya di project ini tuh memang dikasih seperti ini ya teman ya. Konsep multiverse ya memang itu sangat riskan sekali itu untuk sekelas tokusatsu ya teman ya. Ya kita nggak bisa inilah ya teman ya, nggak bisa bohong juga kalau Marvel ya kan ya itu bisa kasih ekspansi ya, dunianya itu tuh harus betul-betul diselesaikan ya di satu cabang itu. Nggak bisa harus ada kayak misalnya karakter lain gitu ya kan, itu muncul di film itu. Kalau memang harus ada karakter lain, itu harus sesuai dengan motif sama karakter yang ada di situ ya teman ya. Spider-Man contohnya ya kan ya, Spider-Man apa No Way Home ya kan, ada kan ya Spider-Man user pertama 2 3. Nah itulah contohnya ya. Jadi kalau misalkan si Omega Horn ini tuh bisa bilang ya mau coba ekspansi dunianya itu lebih besar lagi gitu ya kan. Jadi dari Omega Horn nanti misalnya ada Gavan muncul di Omega Horn. Nah itu jadinya malah seperti melanjutkan ya kisah dari Gavan Infinity ini di series terbaru ya. Takutnya agak nimpa nggak sih guys ya teman ya. Jadi semoga aja nggak terlalu nimpa ya teman, dan jangan sampai ini kayak apa namanya, menghalangi cerita utama Omega Horn juga gitu ya teman ya. Karena kan Omega Horn ini kan sekitar 25 episode ya teman ya, udah dikonfirmasi juga teman ya. Jadi kemungkinan besar 25 episode ini tuh sangat-sangat diprioritaskan juga ya teman ya, karena kata Toei kan ini tuh penulisnya kan si Ashiro Tomioka kan secara gaya penulisnya kan mirip-mirip ya teman. Jadi 1 tahun dikontrak ya teman ya. Semoga aja fillernya jangan dibanyakin lah ya teman ya. Ya setidaknya kalau filler pun juga di sini ya perburuan hunter sih teman, kakucu ya, nggak apa-apa sih. Cuman ya lebih baiknya itu tuh diikuti dengan cerita juga gitu ya teman ya. Misalnya di series Super Sentai kan, misalnya Stain Crime Major deh ya teman ya, ada apa ya, di era-era setelah Ranger tuh ya kan, Mega Ranger, Gingaman tuh ya kan ya, itu ada filler, cuman itu tetap masuk ke ceritanya ya teman, ada ngikutin cerita ya kan ya, jadi tidak menghalangi cerita utamanya. Kalau mau dikasih filler oke lah ya teman ya, tapi sekalipun filler ya kan ya, jangan jangan ngalur ngidul juga gitu ya teman ya, jangan keluar dari cerita utamanya juga gitu. Oke. Nah jadi sini Ivar pun juga langsung announce ya teman ya, dan juga di sini ada si Reiji ya teman, alias si Ironclad Reiji ya, alias ya Reiji Sigma mungkin ya. Jadi di sini dia langsung bergabung ya, kita nggak tahu tuh dia ngapain ya teman, dan belum ngomong juga gitu ya. Dan jelas juga sini masih penasaran juga ya teman, semoga aja tidak jadi plot hole ya Toei ya, jangan sampai jadi plot hole nih ya kan, Reggie yang gabung situ ngapain gitu ya teman ya. Nah jadi sini juga ada si kembar ya teman, si twin hunter ini, si Al dan El ya, kenapa nggak ada dulu. Nah jadi ini pastinya Al El ini pun juga lagi mencari hunter ya teman ya. Ini mereka berdua ini kayak excited sekali gitu ya teman untuk mencari hunter ini, dan mereka pun juga bertemu lah ya kan sama si Shou dengan si Enkaku ini ya teman ya. Jadi di sini juga mereka coba untuk nantangin kan, duel nih teman ya. Ini dengan kekuatan mereka ya teman ya. Jadi di sini juga dengan kekuatan masa kini ya teman ya. Ini aku juga polos banget ya, kayak apa tuh bertarung gitu ya. Ini adalah tradisi untuk saat ini gitu ya kan, untuk uji coba dan kekuatan dari si Kakuzu yang mana yang kuat gitu ya. Jadi ini Kapten Omega Horn nih ya teman ya. Jadi dia juga masih belum percaya diri lah ya teman ya, karena ya pastinya juga di sini ya dia oke aja gitu ya teman, walaupun juga jadinya agak gimana gitu kalau misalkan shotnya gitu ya. Nah jadi
ini entah kenapa sekelas untuk si Al ya, Al apa El nih lupa ya, ini aktrisnya mirip ini loh ya temannya si Yukiko Amagi di Persona 4 deh ya nggak sih guys, mirip loh ya, ada bando ya kan ya, rambutnya panjang gitu ya kan, ponian lagi. Nah jadi di sini saking polosnya juga Enkaku langsung kayak oke, ayo tunjukin nih kan kekuatan si kapten kita ya. Oke, langsung coba nih kan si Gokaku ini ya temannya, betul-betul langsung berasa kayak apa yang bilang kayak roket tim dari Pokemon ya, memang sih kayak Pokemon Battle ya teman, atau enggak Digimon lah ya teman ya. Jadi itu pastinya ada duel antar kaiju, ada antar kakuju ya kan, sama kayak duel Pokemon, atau enggak di Counter Game ya teman, ada duel antar invest tuh. Nah, dan pastinya kan dibarengi juga dengan tema anak dancer. Nah itu juga kan ya yang sedikit berbeda ya. Nah dari sini pun juga kata Omega Horn pun juga langsung ya teman ya, lihat ya kan mereka mensummon kekuatan Gokaku ya teman ya. Dari sini juga muncul ya teman, ini imut juga ya teman, walaupun kuat juga ya. Dari sini juga dia tidak mau langsung summon ya teman, jadi dia mau langsung berubah menjadi Omega Horn ya. Jadi unik sekali ya teman ya. Jadi dari topinya itu kayak ada suhu atau apa uapnya gitu ya teman ya, jadi langsung bisa pakai bagian topengnya ya teman, atau basketnya itu, jadi dia langsung tuh pakai kan ya, dan langsung menutupi bagian bawahnya, dan juga langsung ada armor kaki tangan, dan juga pakai jaket ya teman ya. Tuh tasnya keren juga ya teman ya, ada logo Omega Hornnya juga, dan oke, betul-betul menarik ya teman desainnya, dan juga simple nih engine-nya ya. Nah dari untuk pertempuran Gokaku ini pun juga berlangsung unik ya teman ya, tata ya memang Gokaku ini tuh jadi dua ya teman ya, jadi seperti mereka berdua lah ya teman ya, karena kan Yusna kan dua orang di sini ya. Nah Enkaku pun juga jadi nggak sabaran ya teman ya, langsung nih kan malah pakai aku ya teman ya. Nah oke, langsung Enkaku disummon juga ya teman ya, dan ini unik sekali ya teman, Enkaku tuh betul-betul menjadi besar ya kan ya. Jadi ini pelayan stand-nya jadi monster ya teman, atau kagucu di sini ya. Dan di sini juga untuk Omega Horn apa namanya summoning-nya itu jadi armor bagian atasnya kan ya, jadi untuk cannonnya lah di sini ya. Jadi pertempurannya pun berlangsung sengit di sini ya, dan pastinya langsung ya teman, dor ya teman, ini Gokakunya nggak berdaya sama sekali ya teman ya, sampai langsung ditembak ya teman ya, dengan cannonnya itu langsung selesai ya teman ya. Jadi perburuan kaiju pertama ini pun langsung dimenangkan oleh si Omega Horn dengan kekuatannya, dan dapatlah Gokaku ini ya teman ya. Jadi ini pose Omega Horn lucu banget jadi kayak pose anjing lagi ini ya teman, lagi manja gitu ya teman ya. Jadi ini pastinya juga penasaran nih bagaimana perburuan kaijunya, semoga menarik ya teman ya, tidak sekedar kayak duel kaiju kayak Pokemon gitu ya teman ya. Yang saya bilang tadi teman ya, filler boleh, cuman harus ada ceritanya ya teman ya, harus diikutin gitu. Kalau misalkan ada duel di sana, duel sama petinggi dari si Ivar atau kawan-kawannya boleh ya teman ya, tapi kalau sama orang random ya minimal 2 sampai 3 episode aja lah, atau kalau mau lebih maksimal 5 episode atau 7 episode lah ya teman ya. Oke, jadi teman untuk episode pertama ini sangat menarik ya teman, dan juga tadi ada opening dari Shot Lalala Viva ya teman ya, dibawakan oleh si siapa ya lupa, pokoknya tuh artisnya cowok ya teman ya. Kalau Omega Analyzer ini tuh disuarakan oleh Megumi Han ya teman ya. Jadi pastinya juga di sini dikasih suara nyanyian yang sangat menggelegar di sini ya. Nanti lah kita coba bahas lagi untuk episode berikutnya, semoga aja menarik ya teman ya. Dan pastinya juga untuk openingnya mungkin di episode berikutnya ya kan, karena ini belum ada ya teman. Dan seperti biasa kalau misalkan hunternya kalah sini, dia di sini kasih lah ya teman ya. Jadi seperti biasa ya, itu dia tidak mau bertarung ya, karena tujuannya itu adalah treasure hunting, bukan untuk mendapatkan kakuju ya teman ya. Jadi pastinya jadi teman lah di sini ya teman ya, karena untuk melihat kapten ini ya, jadi pastinya akan ada persaingan juga lah ya teman, antara kapten Omega Horn dan juga si Ibar ini ya teman ya. Nah kok ada si varian trigger, nah pastinya ini kemungkinan besar ya si Regina ini mungkin ya, yang ibaratnya tuh mungkin kayak jatuh gitu ya teman ya, terus dia pingsan, terus dibawa sama Ivar ini mungkin ya. Nah terus mungkin juga gara-gara si Ivar ini terus varian trigger jatuh gitu ya, dan juga Regina jadi jahat mungkin ya. Jadi kita tunggu teman untuk episode berikutnya, karena bukan hanya si Reggie ada yang ada di sini, tapi ya si
Bushido dan juga Luminous akan datang juga ya teman ya, dan tidak lupa juga si Ibar akan semua juga si Setsuen Kakunya di sini ya, dan juga akan ada si monster kepiting juga temannya. Jadi ini pastinya akan sangat menarik teman, dan di sini wah udah muncul juga ya teman finisher yang pakai Omega Horn ini jadi kayak cannon api gitu ya teman ya. Nah ini teman Bushido dan juga Luminous akan kembali lagi di Omega Horn ini, sepertinya melanjutkan lagi ya teman misi mereka untuk melindungi dan menamatkan si Reiji ini ya teman. Ketika si Enkaku dapat ini ya teman, part atau busou dari Gokaku ini ya teman ya. Ya paling ditunggu sih nanti pertempurannya ya teman ya, nanti siapa tahu nanti Reiji berubah jadi apa, Dead Gavan gitu atau gimana ya, dan nanti berubah summon si Kakuju. Siapa tahu ya temennya, semoga aja bisa lebih menarik ya temennya. Oke, itu teman baru kalian seperti apa untuk episode kali ini. Jadi menurut saya sih ini konsepnya fresh sekali ya temennya, seperti perburuan Pokemon atau seperti Monster Hunter juga ya temennya. Tapi cara mereka mensummon itu seperti diteriakkan ya, atau diserukan ya. Jadi cara mereka mengkonsepkan seperti Pokemon dan juga Digimon ini ya harus hati-hati juga sih ya teman ya. Soalnya kan ini memang konsep yang sangat berbeda sekali gitu ya dari Gavan Infinity gitu ya. Jadi kalau Gavan ini kan seperti perburuan para kriminal ya teman ya, dan juga kepolisian luar angkasa. Kalau si Omega Horn ini tuh perburuan para Kakuju alias si monsternya ini, dan orang-orang yang kalah sama teror itu kan nanti yang mereka pakai kan langsung dikasih ke yang menang gitu ya. Jadi semoga aja konsepnya itu bisa bertahan ya temennya. Dan sekali lagi ya temennya, untuk apa namanya, konsep ceritanya udah bagus ya temennya. Semoga aja fillernya jangan terlalu banyak ya, please, need to way ya. Semoga aja ini ceritanya bisa dibawa juga lah ya temen ya, jangan di apa lambat-lambatin dengan adanya filler atau apapun itu ya teman ya. Semoga aja bisa lebih menarik teman, dan tunggu ya kalau misalkan episode minggu depan menarik, saya akan coba bahas ya teman. Oke, sampai jumpa teman di next video. Oke, goodbye.